Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam ukhwah, salam seduluran. Yuk kita sama-sama ngaji bareng Gus Bah. Selamat menonton. Nabi jadi nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah tuh ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi, Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib, kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul, ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun, itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa, sido jadi Nabi tau orang. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya Nabi gak tahu itu Jibril, gak bilang Jibril. Itu Khadijah senengnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maqdud wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ini kalau istilah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi rais Suriah harus hafal katanya gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Makanya kata Mbah Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ora dadi kiai gitu kan. Itu guyonannya Mbah Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya. Makanya terus ini jadi nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya Ami, ini ibnu akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari disebut wakana imro'an tanas sorofil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibraniyah masyaallah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh kamu jangan salah paham terus kayak pendeta sekarang, enggak, ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan ya itulah khasnya ulama sudah. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya ibn akhi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, enggak, sebenarnya beliau enggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi jaa bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi jaa bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa yudrikni yaumuka ansuruka nasron muazzar. Andaikan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bela mati-matian. Kapan itu paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kiye mana nih awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetokno ingsun hum ta kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat, perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu di Nabi itu sifatu madkhin, sifat pujian, bukan sifatu naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar, wah ini jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi makanya kitab Fathul Bari, sarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan nggak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi yang turunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril.
Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang gini, sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat jari iso jawab ternyata tidak bisa. Piye Jibril ora teko. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi, wala taqulanna lisein ini fa'ilun dzalika ghadan illa ayasha. Jadi Nabi, sudah kamu besok datang ke saya tak jawab, karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa tidak mengatakan insya Allah. Kalau Nabi itu tahu semua, pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Ummi. Justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali, karena wali itu warasatul anbiya, ya kudu rada goblok sithik-sithik. Enggak boleh wali kok cerdas, analisis, enggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali, jadi maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, enggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, wah segini, enggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu enggak penting, yang penting golek ridhanya Allah. Enggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling disenangi Mbah Mun itu Berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Dia itu orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Wah, akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim. Dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena sofa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeper. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi. Ternyata orang Mekah turunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak nasabnya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim. Kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya yaitu lari bena sofa wal mar'ah, menceritakan wal marwah, menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Maka Berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kitab madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu ya pas kangen Nabi, biasanya saya wudu terus baca Simtud Duror itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka Berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang duriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasulu biha ruhul musalli alaihi bi fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'alluqi bi wa hubbi fayuktabu biha bi inayatillahi nabu fi hisbi. Kalau Berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya, karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Hisalusaniyah. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah, namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila raibin itadawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa muntah. Karena Berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan
semuanya, jangan